Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Bapak akan membahas tentang balik. Apa balik itu? Tanda-tandanya seperti apa menurut ilmu fikih, secara biologis, apa saja larangan bagi orang yang balik, dan bagaimana cara melaksanakan atau melakukan tanggung jawab terhadap orang yang balik, dan bagaimana cara melaksanakan tata cara mandi wajib. Alangkah baiknya kita awali dengan membacakan basmalah terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang balik. Apa itu balik? Balik menurut bahasa artinya sampai. Arti daripada sampai ini sudah sampai usia kedewasaan. Tanda-tanda seperti apa? Menurut ilmu fikih dalam kitab Safinatun Najah ada 3 tanda balik itu. Yang pertama adalah genap berusia 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua adalah keluar air mani bagi laki-laki, baik keluar pada waktu tidur ataupun terjaga. Keluar dengan cara bersetubuh atau jima. Yang ketiga, keluar darah haid bagi perempuan. Terjadi bila umur anak perempuan tersebut telah mencapai usia 9 tahun. Adapun batasan umur 15 tahun tidak bisa dimungkinkan untuk bagi laki-laki dan perempuan itu mencapai usia balik. Yang bisa mengawali baik bagi laki-laki sudah mimpi basah ataupun bagi perempuan sudah haid itu sudah mencapai kriteria balik. Ciri-ciri balik atau tanda-tanda balik secara biologis bagi laki-laki diantaranya tumbuh rambut di bagian tertentu, tumbuh jakun, suara semakin berat yang tadinya mungkin suaranya masih kekanak-kanakan, namun di saat balik suaranya akan terasa berubah. Dan untuk perempuan, tumbuh rambut di bagian tertentu yang mungkin di antara laki-laki dan perempuan sama. Tumbuh rambut di bagian tertentu ini bagi laki-laki mungkin ada di kumis, ada di janggut, atau bagi laki-laki dan perempuan ada di ketiak, dan mungkin ada pada kemaluan yang mana yang terlebih dahulu tumbuh. Melanjutkan kepada tanda-tanda balik secara biologis bagi perempuan. Yang pertama tadi tumbuh rambut di bagian tertentu. Yang kedua tumbuhnya payudara khususnya bagi perempuan. Yang ketiga adalah emosi yang tidak stabil. Sebelum Bapak melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, Bapak akan membahas batasan haidnya. Darah haid itu 14 hari itu terhitung dari tetesan darah pertama. Jika misalkan darah masih menetes di hari ke-15, maka disebutnya istihadah, penyakit bukan darah haid ya. Wajib melaksanakan kewajiban layaknya orang yang suci. Jadi seperti biasa melaksanakan perintah agama ya, dengan syarat membersihkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat ya. Nah, lanjutkan pembahasan yang selanjutnya adalah larangan saat haid.
dalam Islam terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Ya, apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan. Adapun larangan saat haid dalam Islam sebagai berikut ya. 1. Sholat tidak diperkenankan untuk sholat dulu haid ya. Yang kedua adalah puasa. Yang ketiga berhubungan intim bagi yang sudah menikah. Yang keempat tawaf ya. Yang kelima masuk masjid tidak diperkenankan ya. Yang keenam menyentuh, membawa dan membaca Al-Quran. Dalam kata ini Al-Quran di sini adalah mushafnya langsung ya, Al-Quran. Kalau yang di dalam kan terdapat banyak aplikasi ketika matikan mati, tetapi di sini lebih berfokuskan kepada mushafnya. Yang ketujuh adalah pembahasan yang selanjutnya, yaitu tata cara mandi wajib setelah haid yang benar menurut Islam. Mungkin bagi laki-laki bisa langsung ya, setelah keluar atau setelah berhubungan intim yang sudah menikah bisa langsung mandi wajib. Namun bagi perempuan harus menunggu dulu 14 hari haid, dan nifas pun harus menunggu dulu darahnya keluar ya. Rata-rata umumnya 20 hari atau paling maksimal itu 60 hari. Nah, yang pertama adalah membaca niat mandi wajib terlebih dahulu ya. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari nal haidil ya, jika sudah atau setelah haid. Minal nipasi, jika sudah atau setelah selesai nipasnya ya, atau setelah lahiran ya. Minal janabati, setelah melakukan hubungan intim bagi yang yang sudah menikah. Lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid atau nifas atau junub karena Allah Ta'ala ya. Nomor 2, bersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali ya, dengan air mutlak ya, air biasa, air reban, air mata air ya, air bersih ya. Nomor 3, bersihkan kotoran yang menempel di sekitar kemaluan ya. Kemaluannya pun dibersihkan, begitupun di sela-selanya dengan tangan kiri ya. Nah, nomor 4, setelah membersihkan kemaluan, cuci tangannya dengan sabun. Sekarang kan sudah canggih, dulu nggak ada sabun ya. Nabi Muhammad pun dulu bersihkan tangannya dengan kepada tembok ya, usap-usap, dan bilas hingga bersih ya. Nomor 5, lakukan wudu atau lakukan gerakan wudu atau melaksanakan wudu dengan tertib dan sempurna ya, layaknya kita mau melaksanakan ketika mau melaksanakan sholat ya, dimulai dari membasuh tangan sampai membasuh kaki ya. Nomor 6, ambil air ya, boleh dengan gayung atau ya baiknya dengan gayung ya, atau dengan air kocoran langsung, misal langsung dibersihkan ke sela-sela pangkal rambut ya, dengan jari-jari tangan sampai menyentuh kulit kepala ya, harus terbasuh seluruhnya ya, sela-selanya harus kena
terutama bagi perempuan yang berambut panjang ya. Jika sudah guyur ya kepala dengan air sebanyak 3 kali ya. Pastikan pangkal rambut juga terkena air. Nomor 7, bilas seluruh tubuh dengan mengguyur air ya. Dimulai dari sisi kanan lalu lanjut ke tubuh sisi kiri. 8. Saat menjalankan tata cara mandi wajib setelah haid, ini khususnya pastikan seluruh lipatan kulit ya dan bagian tersembunyi ikut terbersihkan. Nah, dalam hal ini setelah melaksanakan mandi wajib boleh melakukan cukur jenggot, cukur kumis ya, cukur yang tumbuh rambut di bagian tertentu ya. Mungkin pembahasan dari Bapak akan sekian. Nah, sebelumnya Bapak memberikan tugas yang kalian harus berikan respon tanggapannya berupa teks, berupa gambar ya. Mohon disimak ya, amati dan nanti berikan tanggapan dan responnya. Terima kasih. Kalau secara fikih saya belum, tapi secara biologi saya sudah mengalami tanda-tanda balik seperti tumbuh rambut di bagian tertentu dan sudah mulai tumbuh payudara. Apakah saya sudah termasuk balik? Pak, setelah berdiskusi dengan kelompok saya, ada yang pernah mengalami tanda-tanda balik. Dia pernah terbangun jam 3 subuh. Dia pikir dia kencing di celana, tetapi kasurnya tidak basah. Setelah memeriksa celana dalamnya, ada cairan kental. Apakah itu sesuai gambar yang diceritakan? Pak, kalau di kelompok saya belum ada yang mengalami tanda-tanda balik tersebut. Tapi saya sudah paham melihat gambar yang Bapak tayangkan dan penjelasan dari kelompok lain tentang tanda-tanda balik dari perempuan dan laki-laki. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada seluruh kelompok ya yang telah menanggapi, mencermati materi Bapak yang telah Bapak bahas dan menanggapi daripada tugas yang diberikan atau ditampilkan. Semua yang telah tadi diutarakan dari setiap kelompok ya, semua yang dibahas termasuk kepada bagian-bagian dari tanda-tanda balik ya, baik bagi perempuan ataupun bagi laki-laki. Namun mungkin tidak ada salahnya ya jika nanti diterapkan dari masing-masing kelompok untuk diutarakan ya lebih lanjutnya. Mungkin ada yang masih malu-malu, tidak apa-apa ya, ini adalah normal bagi seorang perempuan dan laki-laki ya. Katakan balik itu seperti apa ya, harus tahu tanda-tandanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan tentang balik ini bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.